Nabi itu ternyata memotong atau berhenti di setiap ayat. Kan Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran sesuai kaidah mat. Artinya apa? Ketika beliau memanjangkan itu betul-betul panjangnya itu persis. Ada yang 2 ketukan, ada yang 3 ketukan, ada yang 5 ketukan, ada yang 6 ketukan. Kalau membaca Al-Quran kadang-kadang samar, tidak terlalu keras, tapi kadang-kadang Rasulullah juga membaca Al-Qur'annya jelas. Artinya kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras. Artinya dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ketika membaca Quran itu membaguskan suaranya. Kadang-kadang Rasulullah juga biasa saja baca Quran, kita perlu dibaguskan. Artinya apa? Agar Rasulullah punya empati bagi kita umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, berjumpa kembali dalam kajian tentang sejarah hidup Rasulullah lewat buku karya monumental Syekh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab ke-44 dalam kitab tersebut yang berjudul Qira'atu Quran Rasulillah, yaitu menggambarkan bagaimana Rasulullah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa hadis yang mengabarkan kepada kita, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, seorang istri Rasulullah, Ummu Salamah, pernah ditanya tentang bagaimana Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Ummu Salamah kemudian menjawab, Fa'idha tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Jadi Ummu Salamah punya testimoni, Rasulullah itu ternyata ketika membaca Al-Quran itu proporsional, membacanya jelas, makharijul hurufnya juga pas gitu. Kemudian waqaf dan ibtida, kapan dia memulai, kapan dia kemudian berhenti, itu pas. Sehingga apa? Sehingga kemudian gara-gara mufassaratan harfan itu mudah dipahami bacaan Nabi, mudah diresapi, mudah ditadaburi, dan mudah ditafsirkan. Artinya apa? Rasulullah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi pas cara membacanya. Dalam bahasa hadis Ummu Salamah, mufassaratan harfan. Sehingga bacaan Nabi proporsional, sekali lagi jelas cara bacanya, pronunciation-nya jelas atau makharijul hurufnya jelas, sehingga kemudian kapan berhenti dan kapan kemudian melanjutkan bacaan itu Rasulullah mencontohkannya secara pas. Yang kedua, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini yang punya testimoni namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang diangkat jadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Bahkan Anas bin Malik pernah tinggal di rumah Rasulullah itu selama 10 tahun. Apa kesaksian dari Anas bin Malik ketika ditanya tentang kaifa kanat qira'atu Rasulillah? Hei Anas bin Malik, bagaimana kondisi cara Rasulullah ketika membaca Al-Quran? Bagaimana sih? Dan kemudian Anas bin Malik mengatakan faqala maddan. Jadi Anas bin Malik mengatakan Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran sesuai kaidah mat. Artinya apa? Ketika beliau memanjangkan itu betul-betul panjangnya itu persis. Ada yang 2 ketukan, ada yang 3 ketukan, ada yang 5 ketukan, ada yang 6 ketukan. Jadi betul-betul sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika kemudian memberikan wahyu kepada Rasulullah. Sementara Ummu Salamah dalam kesempatan lain, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika ditanya bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran, kanan nabiyyu yaqta'u qira'ata. Nabi itu ternyata memotong atau berhenti di setiap ayat. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti dulu. Maliki Yaumiddin, berhenti dulu. Itu
menurut keterangan Ummu Salamah dalam kesempatan yang lainnya. Sementara istri Nabi yang lain yang paling muda namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi, maka Aisyah bertanya, ya, mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran kadang-kadang samar, tidak terlalu keras, tapi kadang-kadang Rasulullah juga membaca Al-Qurannya jelas. Artinya kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras. Artinya dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ummu Hani dalam kesempatan yang berbeda mengabarkan kepada kita, Rasulullah, Ummu Hani mengatakan begini, kuntu asma'u qira'atan nabiyyu bil laili wa ana ala arishi. Ummu Hani istri Nabi mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari ketika saya di atas tempat tidur. Artinya apa? Rasulullah juga pernah membaca Quran, maknanya bisa di dekat Ummu Hani ketika Ummu Hani di kamar di atas tempat tidur, atau Rasulullah kemudian membaca Al-Quran di atas tempat tidur. Makanya kan banyak kita sekarang, terutama orang-orang yang sepuh gitu, menjelang tidur kemudian membuka kitab suci di atas tempat tidur, boleh nggak? Ternyata menurut keterangan Ummu Hani juga dibolehkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa kabar dan riwayat yang datang kepada kita bagaimana Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Bahkan Qatadah, salah seorang sahabat, itu pernah berkata Nabi membaca Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Jadi Rasulullah ada satu hadis kan mengatakan salah satu yang dianugerahkan Allah kepada para nabi itu adalah wajah yang rupawan dan suaranya yang bagus. Dan Nabi ketika membaca Quran itu membaguskan suaranya. Tapi yang menarik menurut riwayat Abu Dawud, kadang-kadang Rasulullah juga biasa saja membaca Quran, itu adalah dibaguskan. Artinya apa? Agar Rasulullah punya empati bagi kita umatnya yang memang diberi takdir, diberi titipan suara tidak seperti Qori A, juga nggak usah berkecil hati. Karena Nabi juga kadang-kadang baca Al-Quran tidak membaguskan suaranya dengan sempurna. Untuk itu, untuk nanti kita yang suaranya pas-pasan nggak apa-apa. Nabi kadang membaca Al-Quran juga tidak maksimal, bukan untuk tidak memuliakan Quran, tapi karena empatinya sama umat Rasulullah yang suaranya kurang bagus atau tidak bagus. Terakhir, sahabat-sahabatku, salah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas bercerita dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Beliau mengatakan Nabi membaca Al-Quran itu ternyata tidak teriak-teriak, tidak cukup keras, tetapi pas saja. Pas saja itu karena keterangan hadisnya, ketika artinya apa? Ketika Nabi membaca Quran itu terdengar orang yang berada di kamar sedang Rasulullah itu sholat di dalam rumah. Artinya tidak terdengar jauh sekali. Artinya apa? Rasulullah juga moderat saja, pas-pasan aja ketika membaca ayat suci Al-Quran. Dari beberapa riwayat dan testimoni dari para sahabat, dari istri Rasulullah, itu kemudian kita sekarang punya gambaran, oh Nabi ketika memuliakan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu seperti itu. Kesimpulannya apa sahabat-sahabatku? Rasulullah itu membaca Qurannya proporsional, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya jelas, makhorijul hurufnya pas, ya, kapan waqaf, kapan wasol itu juga jelas. Rasulullah itu panjang pendeknya juga pas sesuai dengan kaidah-kaidah. Rasulullah itu di setiap ayat berhenti. Kemudian Rasulullah kadang pelan, tapi kadang-kadang juga jahar membaca Al-Quran. Rasulullah kadang-kadang membaca Al-Quran di atas tempat tidur. Rasulullah kemudian membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Dan kadang-kadang Rasulullah digambarkan oleh Ibnu Abbas membaca Al-Qurannya tidak kencang-kencang sekali, tetapi cukup saja, tidak hanya Rasulullah yang dengar, tapi orang sekitarnya mendengarkan, tapi tidak terlalu jauh sampai melebihi batas-batas yang moderat atau yang normal. Itulah beberapa gambaran qiraat Quran Rasulullah. Mudah-mudahan semakin
membuat kita akrab, membayangkan sosok pribadi Rasulullah itu seperti apa, terutama ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di bab-bab selanjutnya tentang sosok dan pribadi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.